Setelah jatuhnya Belanda ke Kekaisaran Prancis pertama dan pembubaran perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1800, ada perubahan besar dalam administrasi kolonial Eropa di Hindia Belanda. Aset perusahaan di Hindia Timur dinasionalisasi sebagai koloni Belanda, Hindia Belanda. Sementara itu, Eropa hancur oleh perang Napoleon di Belanda. Napoleon Bonaparte pada tahun 1806 mengawasi pembubaran Republik Batavia yang digantikan oleh Kerajaan Belanda, sebuah kerajaan boneka Prancis yang diperintah oleh saudara ketiga Napoleon, Louis Bonaparte Lodewijk Napoleon. Hindia Timur diperlakukan sebagai wilayah jajahan Prancis yang dikelola melalui perantara Belanda. Pada 1806, Raja Lodewijk dari Belanda mengirim salah seorang jenderalnya, Herman Willem Daendels, untuk melayani sebagai gubernur jenderal Hindia yang berbasis di Jawa. Daendels dikirim untuk memperkuat pertahanan Jawa terhadap invasi Inggris yang diprediksi sejak 1685. Inggris telah hadir di Bencoolen di pantai barat Sumatera, serta beberapa pos di utara Selat Malaka. Daendels bertanggung jawab atas pembangunan jalan pos besar, Pos Utara Jawa dari Anyar ke Panakoran. Jalan 1000 km itu dimaksudkan untuk memudahkan logistik di Jawa dan selesai hanya dalam 1 tahun, di mana ribuan pekerja paksa Jawa meninggal. Selama masa pemerintahannya, sejumlah monumen kuno di Jawa ditemukan kembali, digali dan dikatalog secara sistematis untuk pertama kalinya. Yang paling penting adalah penemuan kembali Candi Borobudur di Jawa Tengah. Raffles adalah penggemar sejarah pulau ini. Ketika ia menulis buku History of Java yang diterbitkan pada tahun 1817, pada tahun 1815, Pulau Jawa dikembalikan ke kontrol Belanda setelah berakhirnya Perang Napoleon. Di bawah ketentuan Anglo, Perjanjian Belanda tahun 1824. Pada tahun 1811, Jawa jatuh ke pasukan perusahaan Hindia Timur di bawah pimpinan Baron Minto, Gubernur Jenderal India. Lord Minto menunjukkan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa. Raffles membawa lebih jauh sentralisasi administrasi yang sebelumnya diprakarsai oleh Daendels. Raffles meluncurkan beberapa ekspedisi militer melawan pangeran setempat untuk menundukkan mereka ke dalam pemerintahan Inggris, seperti serangan terhadap Keraton Yogyakarta pada 21 Juni 1812 dan ekspedisi militer melawan Sultan Mahmud Baharudin II Palembang dan menyita Pulau Bangka di dekatnya. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis berhasil menguasai Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada tahun 1796, di Heren 17 yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan. Di Heren 17 digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan. Operasional VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806. Di masa kepemimpinan Daendels, rakyat dan penguasa-penguasa setempat diberlakukan dengan sewenang-wenang. Para raja-raja dipaksa mengabdi pada Belanda. Kebijakannya yang paling kontroversial, pembangunan jalan dari Anyar hingga Pandekan yang menelan banyak korban. Pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial menjual tanah-tanah milik gubernmen atau pemerintah kepada pihak-pihak partikuler atau pihak swasta. Awalnya, Daendels menjual tanah rampasan dari Kesultanan Banten di Jasinya. Namun, ia juga menjual tanah-tanah di sekitar Batavia atau Jakarta yang disebut Pemerlandeni. Pada Mei 1811, Daendels dicopot dari jabatannya. Ia tak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah Jawa. Daendels juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah pemerintah. Daendels digantikan oleh John Willem Jansen, namun Jansen tak bertahan lama karena terus diserang Inggris. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811 sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Ketika memerintah di Hindia Belanda atau Indonesia, Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Namun, harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris.
Sementara itu, penguasa Inggris India, Lord Minto, telah memerintah Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman White Jensen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. William V dari Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris pada 1795. Maka sejak 1795, Inggris pun berusaha merebut Nusantara dari Prancis. Ia tinggal di Kew dan memerintah dari sana. Lewat surat-surat Kew terungkap, para pejabat jajahan Belanda diperintah untuk menyerahkan wilayah mereka ke orang-orang Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Prancis. Dengan jatuhnya pangkalan utama Prancis di Mauritius. Pada akhir 1810, posisi Inggris semakin kuat untuk merebut Indonesia. Pada Mei 1811, Daendels dicopot dari jabatannya. Ia tak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah Jawa. Daendels juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah pemerintah. Daendels digantikan oleh John William Jensen, namun Jensen tak bertahan lama karena terus diserang oleh Inggris. Hingga pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Jensen mundur ke Jawa Tengah dan menyerah di dekat Salatiga.